Orang Jepang mempercayai jika manusia memiliki 3 wajah. Wajah pertama diminta untuk ditunjukkan kepada dunia. Wajah kedua untuk teman terdekat. Dan wajah ketiga dianjurkan untuk tidak ditunjukkan kepada siapapun. Sebab itulah wujudmu yang sebenarnya. Malam itu, selepas sholat tarawih di hari ketiga Ramadan tahun 2017, aku berangkat menuju Pare. Setelah 40 menit berkendara, aku tiba di depan rumah kos yang terletak di kawasan kampung Inggris. Segera aku menelponnya untuk mengabari kalau aku sudah di depan kosannya. Sesaat kemudian, sosok anak muda yang sudah aku kenal di media sosial menyapaku. Pemuda asal Pekanbaru, berusia 22 tahun, berperawakan kurus, dengan tinggi badan tak lebih dari 60 cm itu mengulurkan tangannya dan memperkenalkan dirinya, Samuel. Samuel pun mengajak aku masuk ke dalam kamarnya. Sontak aku merasa kagum begitu melihat kamar Samuel. Kamar ini terlalu mewah jika dibandingkan dengan kamarku yang hanya berisi kasur dan sebuah lemari pakaian berukuran kecil. Dengan fasilitas yang sangat lengkap, pastilah harganya pun tak murah. Sebenarnya kamar ini cukup luas untuk ditempati seorang diri. Dengan kamar mandi pribadi di sebelahnya, entah mengapa kamar ini terasa sangat sesak karena dipenuhi banyak barang. Tempat tidur ukuran queen size, sebuah lemari baju berukuran besar dengan pohon natal kecil, koper, dan tumpukan tas di atasnya. Sebuah meja belajar yang dipakai untuk meletakkan keyboard dan patung Bunda Maria, serta meja kecil dengan sebuah dispenser di atasnya. Kamar ini juga dilengkapi dengan AC dan televisi yang menempel di dinding. Aku juga melihat tumpukan kardus di pojokan yang berisi pakaian, serta beberapa gadget mahal di atas tempat tidur. Buku-buku berserakan di mana-mana. Bukan buku tentang pelajaran bahasa Inggris, melainkan buku-buku chord lagu, motivasi, beberapa novel, dan buku tentang manajemen keuangan. Jauh nggak, Mas? Tanyanya mengawali percakapan. Lumayan. Sebulan berapa di sini? 1.500.000. Ini yang paling murah. Kalau kamar yang lebih besar, 1.800.000. Jawabnya sambil berdiri meraih remote AC yang menempel di dinding. Karena aku merasa agak kedinginan, dan Samuel pun peka akan hal itu. Sudah berapa lama tinggal di Pare? Tanyaku. Sudah lumayan lama sejak Agustus 2014. Tapi aku baru ngekos di sini bulan November 2015 kemarin, jawabnya. Wah, lama juga ya. Kamu kursus di mana sih, Sam? Di sini, jawabnya sambil tersenyum bangga menunjukkan baju yang ia kenakan. Kaos berwarna biru dengan logo putih, milik salah satu lembaga kursus terkenal di kampung Inggris. Sampai sekarang masih kursus di situ? Enggak lah. Sejak aku ngekos di sini, udah nggak kursus lagi. Lah terus, kegiatan kamu sekarang apa? Tanyaku yang semakin penasaran. Main-main aja, Mas. Jawabnya dengan sedikit tertawa menahan malu. Sambil memainkan ponselnya, Samuel bercerita bahwa ia sangat betah tinggal di Pare. Tidak terlalu ramai, namun tempatnya strategis. Mau ke kota Kediri dekat. Mau refreshing ke kota Batu pun dekat. Mau menikmati suasana kota metropolitan seperti Surabaya juga dekat. Mau ke pantai pun dekat. Sangat jauh berbeda dengan daerah asalnya, di mana jarak antar kota yang satu dengan lainnya sangat jauh. Samuel sangat suka pergi ke daerah pegunungan untuk menginap 1 atau 2 malam di sana. Kota Batu dan Tawangmangu merupakan tempat yang paling ia sukai selama tinggal di Jawa. Kamu kalau pergi keluar kota naik apa biasanya, Sam? Pakai mobil, Mas. Kadang pergi sendiri.
tapi lebih sering sama teman-teman. Rental. Emang berapa sewanya per hari? Enggak, aku pakai mobilku sendiri. Itu yang di depan tadi warna putih. Jawabnya sambil meraih kantong plastik yang ia letakkan di atas keyboard. Pastilah anak ini berasal dari keluarga berada. Begitu pikirku. Kamu dari Pekanbaru ke sini nyetir mobil sendiri? Tanyaku yang masih keheranan. Enggak, aku beli second di sini awal tahun kemarin. Ini mas, sambil dimakan. Jawabnya sambil mengeluarkan beberapa snack dari kantong plastik yang ia ambil. Obrolan kami pun berlanjut semakin hangat. Aku bertanya berbagai hal tentang kampung Inggris. Meski aku lahir dan dibesarkan di kota Kediri, namun baru kali ini aku mengunjungi kawasan kampung Inggris. Samuel pun menanyakan seputar kegiatanku, juga tentang usaha yang baru aku rintis tahun terakhir. Sesekali aku tertawa tatkala ia berbicara menggunakan bahasa Jawa dengan logat Batak. Belakangan baru aku ketahui bahwa Samuel lahir dan dibesarkan di Medan oleh neneknya. Baru tahun 2013 kemarin, ia pindah ke Pekanbaru menyusul orang tuanya. Tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam. Saat kemudian ketika aku berdiri hendak pamit untuk pulang, Samuel beranjak dari posisi duduknya di atas tempat tidur dan mulai menyalakan keyboardnya. Suka lagu apa mas? Tanyanya padaku. Terserah, jawabku sambil kembali duduk di tepi tempat tidur. Jarinya begitu terampil memainkan keyboard. Lagu dari band Armada yang berjudul Asal Kau Bahagia mulai ia mainkan. Sesekali Samuel menyanyikan liriknya. Entah kenapa, bait demi bait yang ia ucapkan tersirat kesedihan. Tiba-tiba ia terhenti di tengah lagu. Seketika suasana menjadi hening. Tak ada sepatah kata pun yang terucap. Aku tak tahu ada apa dengannya. Aku merasa heran dan sedikit canggung. Tidur yuk. Kamu nginep di sini kan mas? Tersahur beli makan di warung depan aja. Ucapnya sambil merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur. Aku tak langsung menjawabnya. Pikiranku masih dipenuhi tanda tanya. Aku pulang aja lah. Jawabku sambil beranjak berdiri. Aku merasa kurang nyaman jika harus menginap di tempat orang yang baru aku kenal. Beneran gak nginep di sini? Besok pagi aja sekalian baliknya. Lagian bentar lagi juga sudah waktunya sahur. Lain kali aja ya Sam. Jawabku sambil mengulurkan tangan untuk berpamitan. Aku pun berjalan keluar kamar. Samuel mengikuti dari belakang. Kami pun berpisah malam itu. Sesampainya di rumah, aku melihat ponselku. Ternyata ada pesan masuk dari Samuel yang belum sempat aku buka saat tadi aku masih di jalan. Sudah sampai rumah mas? Sudah, baru saja sampai. Syukurlah. Makasih tadi sudah mau main ke kosan. Sama-sama. Oh iya, kapan-kapan kalau kamu pas ke Kediri, kabarin saja. Ya mas. Begitulah pertemuan singkat kami untuk pertama kalinya. Sudah pukul 2 dini hari. Tanggung kalau aku tidur sebentar dan bangun lagi untuk makan sahur. Kuputuskan untuk tetap terjaga sembari menunggu ibuku bangun untuk menyiapkan makan sahur kami sekeluarga. Kurebahkan tubuhku di atas kasur. Rasa kantuk nampaknya enggak datang malam ini. Pikiranku masih diselimuti rasa ingin tahu tentang sosok Samuel yang baru aku temui tadi. Ada beberapa hal yang membuatku sangat penasaran, terutama tentang apa yang menyebabkan dia berhenti di tengah lagu saat memainkan keyboardnya tadi hingga nampak seperti orang yang sedang menyimpan kesedihan mendalam. Lalu bagaimana dia bisa tinggal begitu lama di Pare tanpa kegiatan? Apakah selama ini dia hanya mengandalkan kiriman uang dari orang tuanya untuk bertahan hidup dan menikmati hidupnya selama tinggal di Pare?
Tok tok tok. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamarku. Le, tangi, sahur dhisik.